warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayadhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhabil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis Masjid Al-Ikhlas, para ustaz, para hujjah, bapak-bapak sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali dalam suasana dingin dan banjir. Alhamdulillah, dengan tetap membawa nikmat kesehatan, membawa nikmat iman. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih menyambung pertemuan yang lalu tentang perkataan atau nasihat seorang yang ada dari keluarga Fir'aun di surat Ghafir ayat 30 dan seterusnya. Disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwasannya dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang disebut sebagai as-siddiqin. As-siddiqin ini adalah orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi. Para nabi, kemudian di bawahnya as-siddiqin. Nah setelah itu as-syuhada. As-siddiqin dalam Al-Quran ini diantaranya adalah orang di as-siddiqin disebutkan dalam Al-Quran. Ini diantaranya adalah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini seorang laki-laki yang beriman kepada utusan yang diutus oleh Allah ke negeri Antokia. Ada dalam surat Yasin. Ada dalam surat Yasin. Wa jaa rajulun min aqsal madinati wa min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah itu rajulun itu adalah Habib An-Najjar. Ini as-siddiqin. Nah kemudian di surat Ghafir ini ada seorang laki-laki yang menasihati Firaun supaya jangan membunuh Nabi Musa. Nah ini juga termasuk siddiqin. Dan di antara keluarganya Firaun ini yang beriman ya cuma pemuda itu doang, sama satu lagi istrinya yaitu Siti Asia. Nah ini masih nasihat atau masih perkataan dari seorang laki-laki keluarga Firaun yang menurut ulama sebagian ada yang mengatakan namanya Hizqil, ada juga yang mengatakan namanya Syam'an. Ini dia ada di kubu Firaun, dia ikut dengan Firaun tapi dia iman kepada Nabi Musa alaihissalam. Meskipun ikut dengan Firaun tapi dia iman kepada Nabi Musa dan dia memberikan nasihat kepada Firaun supaya jangan membunuh Nabi Musa karena khawatir kalau nabinya Allah dibunuh, ini yang marah bukan nabinya tapi yang marah Allahnya. Itu kekhawatirannya. Ini juga ayat yang akan kita baca di surat Ghafir ini ayat 34. Ini juga masih perkataan dari Hizqil atau Syam'an menurut beberapa pendapat. Ini termasuk nasihat yang disampaikan oleh laki-laki itu Hizqil kepada Firaun.
Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifum murtab. Walaqad ja'akum, kata laki-laki itu kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, walaqad ja'akum Yusufu min qablu, dan sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya. Sebelum Musa itu ada Yusuf datang kepada kalian. Ai min qabli Musa, maksudnya sebelum Nabi Musa. Wa huwa Yusuf bin Yaqub fi qaulin, menurut satu pendapat. Ummirah ila zamani Musa, dia dipanjangkan umurnya hingga zaman Nabi Musa. Au Yusuf bin Ibrahim, atau Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yaqub fi qaulin, menurut satu pendapat lain. Yusuf datang kepada kalian sebelumnya, sebelum Nabi Musa, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti, maksudnya bil mu'jizati, dengan mukjizat-mukjizat, al-zahirati, yang nyata, jelas mukjizatnya ada. Fama ziltum, tapi tidak telah berubah kalian fi syakin, dalam keraguan, tetap kalian dalam keraguan, mimma ja'akum bih, terhadap yang dibawa oleh Yusuf kepada kalian. Hatta idza halaka, sehingga ketika wafat Yusuf, kultum, kalian berkata, min ghairi bil burhanin, dengan tanpa bukti, la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, tidak akan mengangkat siapa Allah min ba'dihi, setelah Yusuf, rasulan, seorang utusan. Habis setelah ini gak akan ada utusan lagi. Falan tazalu kafirin, maka kalian tidak berubah, tetap menjadi kafir. Kalian tetap kafir bi Yusufa, terhadap Yusuf, wa ghairihi, dan selain Yusuf. Kadzalika, seperti itulah, ai mithla idzalikum, sebagaimana menyesatkan kalian, yudillullahu, Allah menyesatkan, man huwa musrifun, orang tersebut musrifun, musyrik, menyekutukan Allah, musyrikun, maksudnya menyekutukan Allah, murtabun, dan juga ragu, syakun, maksudnya ragu, fima syahidat bihil bayyinat, dengan ragu terhadap sesuatu, syahidat bihil bayyinat, yang disaksikan oleh mukjizat-mukjizat atau bukti-bukti. Masih perkataan dari Hizkil. Kalau kita ambil satu nama atau satu kaum namanya Hizkil, ini pengikutnya Fir'aun, tapi dia memberikan nasihat kepada Fir'aun, jangan bunuh Musa, jangan kalian tetap melaksanakan perintah Fir'aun, jangan, aku khawatir nanti akan Allah turunkan azab di negeri Mesir ini. Ini kata laki-laki yang namanya Hizkil. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, kalian itu dulu sudah didatangi oleh Yusuf. Sebelum Musa itu ada Yusuf, tapi kalian tetap ingkar kepada Yusuf. Sampai sekarang ingkar juga kepada Musa alaihissalam. Nah, Yusuf di sini hadirin ada dua pendapat ulama tafsir. Yang pertama, yang dimaksud Yusuf di ayat ini, yang dimaksud Yusuf di ayat surat Ghafir ayat 34 ini, ya Nabi Yusuf yang kita kenal itu. Jadi siapa Yusuf bin Yaqub, Yusuf bin Yaqub bin Ibrahim. Sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim kan punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yaqub. Nah, Nabi Yaqub ini anaknya banyak, 12, laki-laki semua. Nah, salah satunya Yusuf alaihissalam. Ini nabi yang terkenal gantengnya, yang terkenal mukjizatnya adalah kegantengannya sampai menimbulkan fitnah perempuan. Jadi kalau Nabi Yusuf lewat, itu perempuan atau ibu-ibu lagi megang pisau, karena melihat Nabi Yusuf tadinya ngiris bawang jadi keiris tangannya. Saking ini bukan malaikat, ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Kata perempuan-perempuan itu, ini bukan orang, ini malaikat, nih gantengnya kayak gitu. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi cucunya Nabi Ishak, cicitnya Nabi Ibrahim.
Nah, ini yang dimaksud Yusuf di sini. Dulu sebelum Musa sudah ada Yusuf, tapi kalian ingkar juga. Padahal Yusuf membawa bukti-bukti yang nyata. Dulu kalian ingkar dan sekarang nggak berubah juga. Didatangkan oleh Allah utusan yang namanya Musa, kalian juga ingkar. Wahai warga Mesir. Jadi mukhatabnya yang diajak bicara di sini adalah orang-orang Mesir pada masa Fir'aun di situ. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Yusuf yang dimaksud ayat di sini, yang diceritakan di sini, hei orang-orang Mesir, dulu Yusuf datang pada kalian dengan membawa bukti, tetap kalian kufur, ingkar juga. Sekarang Musa datang, ingkar juga. Nah, Yusuf yang dimaksud menurut pendapat apa adalah Yusuf, Nabi Yusuf. Namun ini pendapat yang menurut sebagian ulama kurang kuat, karena jaraknya Nabi Yusuf kepada Nabi Musa itu sekitar 400 tahun. Walaupun ada juga yang mengatakan mungkin saja Allah memanjangkan umur Nabi Yusuf sampai kemudian mengalami masa Fir'aun. Jadi untuk mendamaikannya para ulama ini, untuk menjelaskannya, para ulama mengatakan menurut pendapat ini Nabi Yusuf dipanjangkan umurnya hingga dia ketemu Fir'aun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Yusuf itu orang dari Bani Israel, nabi dari Bani Israel yang pertama kali menginjak tanah Mesir. Sebelumnya para nabi itu tinggalnya adanya di Syam. Sekarang wilayah-wilayah Palestina, Suriah itu yang sekarang kita kenal, di situ panas tuh, ya, Masjidil Aqsa itu dulu sebutannya Syam. Para nabi di situ, Nabi Ibrahim di situ. Kemudian Nabi Ishak di situ juga. Nabi Yakub yang kita kenal dengan nabi nama lainnya Israel, Yakub di situ juga tinggalnya. Nabi Yakub punya anak 12 tadi saya katakan, ya lahirnya semuanya di situ, di daerah yang sebutannya Syam, ya sekitar wilayah Palestina, Suriah situ. Itu namanya sebutannya Syam dulu. Memang itu adalah kota para nabi. Karenanya nggak heran kalau di negeri Syam atau yang sekarang kita kenal Palestina itu, di situ ada Bethlehem atau Baitul Lahm. Bethlehem itu katanya tempat lahirnya Nabi Isa di situ. Kemudian ada tembok ratapan orang Yahudi, karena memang Nabi Daud di situ juga. Tapi ada juga Masjidil Aqsa, di mana Nabi Muhammad Mi'raj dari situ. Jadi lepas landasnya dari situ, bukan dari Pondok Cabe. Kalau Pondok Cabe kan pesawat, nah ini dari situ lepas landas. Naiknya tuh di situ, di Masjidil Aqsa. Sampingnya itu ada sebuah batu Sokhra, ada sebuah batu, dan dari batu itu Nabi Muhammad naik. Ini memang kota 3 agama atau kota suci yang diyakini oleh 3 agama, oleh Yahudi, kemudian oleh Nasrani, dan juga oleh Islam di wilayah Syam. Ini kotanya para nabi. Pada masa Nabi Yakub, Nabi Yusuf ini dikucilkan oleh saudara-saudaranya sampai singkat cerita Nabi Yusuf kemudian terbuang kemana? Ke Mesir. Itulah pertama kali Bani Israel atau Bani Yakub, pertama kali anaknya Nabi Yakub ada yang tinggal di Mesir. Nabi Yusuf di Mesir, kemudian melalui berbagai macam ujian, ya dipenjara juga, difitnah, tapi akhirnya Nabi Yusuf punya posisi, punya jabatan di negeri Mesir sebagai Menteri Pertanian yang mengelola Mesir. Pendatang, jadi bukan orang asli itu, pendatang. Itu bukti kenabian Nabi Yusuf. Selain gantengnya, itu bisa mengelola pertanian. Negeri Mesir subur pada waktu itu. Nah, menurut pendapat ini, Nabi Yusuf waktu itu belum ada Fir'aun, masanya belum ada Fir'aun, masih jauh, masih dikuasai oleh sekelompok orang yang Amalikoh namanya, suku Amalikoh, tapi belum masanya Fir'aun. Dan yang mendominasi ya masih setelah beberapa masa masih keturunan Israel atau Bani Israel, jadi anak cucunya Nabi Yusuf di Mesir itu. Nah, baru sampai zaman Nabi Musa muncul yang namanya Fir'aun ini. Fir'aun bukan Bani Israel, bukan keturunan Israel, tapi asli orang Mesir. Jadi di situ terjadi pertarungan kekuasaan antara orang asli Mesir, Fir'aun, dengan pendatang, yaitu pendatang yang dimaksud adalah Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Yusuf Bani Israel juga, malah yang pertama kali datang ke Mesir. Menurut pendapat ini,
Yang dimaksud Yusuf dalam ayat 34 surat Ghafir ini adalah Yusuf yang zaman pertama dulu, Nabi Yusuf yang ganteng itu. Nah, kok bisa nasihatnya di sini dipanjangkan umurnya sampai mengalami masa Firaun. Kira-kira umurnya 400 tahun berarti kalau menurut pendapat ini. 400 tahun. Nah, kemudian di situ ada Firaun sudah berkuasa, cuma Nabi Musa masih kecil. Nabi Musa masih dibuang ke Sungai Nil. Nah, udah ada Yusuf membawa bukti-bukti atau mujizat, kalian tetap ingkar. Nah, sekarang ada Musa, kalian ingkar juga. Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi Nabi Yusuf sudah sepuh, mengalami Firaun yang sudah mulai berkuasa atau sudah mulai mendominasi Mesir. Masih ada Nabi Yusuf, tapi kemudian Nabi Musa lahir, nah digantikan perannya oleh Nabi Musa. Ini menurut pendapat ini. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, Firaun yang dulu memungut Nabi Musa, mengambil Nabi Musa dari Sungai Nil. Yang memungut sebenarnya istrinya Siti Asia, tapi kemudian diurusin sama Firaun. Walaupun dia awalnya nggak setuju, tapi biarin dah diurusin. Ini Firaun usianya pada waktu awal sekali megang tahta Mesir, Nabi Musa masih kecil, itu Firaun usianya pada waktu itu 400 tahun. Udah 400 tahun. 400 tahun. Nah, Nabi Musa diutus oleh Allah, lahir, kemudian setelah Allah berikan risalah atau kerasulan, diperintahkan oleh Allah buat menyadarkan Firaun. Nah, kisah tentang Nabi Musa paling banyak di Al-Quran disebutkan. Setelah Nabi Musa diutus dan diperintahkan oleh Allah supaya menyadarkan Firaun, nah jarak antara Firaun yang sudah 400 tahun tadi umurnya itu sampai Firaun ditenggelamkan itu 200 tahun. Jadi umur Firaun kurang lebih 600 tahun. 600 tahun. Nah, itu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ya kira-kira 200 tahun lebih lah. Memang usianya panjang-panjang orang dulu. Itu usianya. Menurut pendapat ini, Nabi Yusuf pun adalah Nabi Yusuf bin Ishak. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf yang dikenal dengan kegantengannya itu. Ini menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat kedua, yang dimaksud Yusuf di sini bukan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bukan. Tapi yang dimaksud adalah Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub. Jadi ada 4 generasi. Masih cucunya Nabi Yakub. Jadi jadi nasabnya bagaimana? Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub. Jadi ini adalah Yusuf cucunya Nabi Yusuf, bukan Yusuf yang Nabi Yusuf, bukan, tapi Yusuf yang cucunya Nabi Yusuf. Biasa cucu dikasih nama kakek itu biasa kalau orang sana. Nama anak saya namanya Maksum. Ambil nama dari bapaknya. Biasa orang sana memberi nama seperti nama ini. Nama diantara kalau Nabi Muhammad putra beliau ada yang namanya Ibrahim, yaitu diambil, ada juga yang namanya Abdullah, diambil dari nama kakeknya. Walaupun anak Nabi Muhammad itu semuanya wafat yang laki-laki sebelum usia dewasa. Ada yang namanya Abdullah. Anak Nabi Muhammad 3 yang laki. Yang pertama namanya Al-Qasim, maka Nabi Muhammad dikenal dengan Abil Qasim kalau di Selat Dustur. Abil Qasim, bapaknya Qasim, karena yang pertama Nabi Muhammad laki-laki namanya Al-Qasim. Kemudian yang kedua namanya Abdullah, laki-laki yang kedua namanya Abdullah. Nah, ini Nabi Muhammad mengambil nama kakeknya, karena Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, di ayat ini menurut pendapat kedua, ini yang dimaksud Yusuf di sini bukan Yusuf Nabi Yusuf, bukan, tapi Yusuf cucunya Nabi Yusuf. Siapa itu? Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf. Baru Yusuf inilah kakeknya, ini baru ya Yusuf yang dikenal dengan Nabi yang ganteng itu, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini menurut pendapat kedua. Nah, perbedaan pendapat ini biasa di dalam penafsiran atau dalam ilmu tafsir. Nah, pesannya di sini
Ini pesannya kata Hizkil, kata pemuda yang iman kepada Nabi Musa tapi menyembunyikan keimanannya karena dia ada di kubu Firaun. Dia mengatakan, dulu sudah datang kepada kalian Yusuf dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat, tapi kalian tetap dalam keraguan. Artinya kalian tetap tidak percaya kepada bukti-bukti itu, kepada ajaran-ajaran Allah. Jadi maunya apa kalian? Hingga ketika Yusuf meninggal, wafat, kemudian kalian mengatakan udah habis. Setelah Yusuf nggak bakal ada lagi nabi. Allah nggak bakal ngutus nabi buat kita, buat orang Mesir nggak ada nabi-nabian dah, kata orang Mesir gitu. Udah habis dah, nggak ada nabi-nabian. Setelah Yusuf habis sudah. Kenyataannya Allah mengutus lagi Nabi Musa. Allah memberikan lagi peringatan kepada mereka dengan perantara Nabi Musa. Nah, ini bagian dari rahmat atau sayangnya Allah kepada manusia. Allah sayang, kasihan kalau manusia tidak diberikan pembimbing. Karenanya diutus para nabi, diutus para rasul ini untuk membimbing supaya mereka tidak nyasar dalam hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kalau tidak ada yang bimbing, kalau tidak ada yang mengarahkan hidup di dunia, ini pasti sesat, pasti nyasar. Kecuali orang-orang yang memang Allah berikan kasih sayangnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, biasanya orang yang Allah berikan rahmat atau kasih sayangnya ini adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, orang yang bisa mengontrol dirinya. Nah, kalau tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya atau tidak bisa mengontrol dirinya, maka itu akan sulit. Contoh begini Pak, orang yang punya aturan atau punya batasan dalam diri sendiri, saya makan nggak boleh banyak-banyak, kalau kenyangan jadi malas misalnya begitu. Dan saya di dunia ini masa iya sama kayak binatang, cuma makan kawin gitu doang. Terus muncul pemikiran-pemikiran itu, perenungan-perenungan itu. Jadi saya di dunia ini hidup buat apa ya? Nah, kalau orang-orang yang seperti ini, yang sudah mulai merenung, sudah mulai memikirkan untuk apa tujuan di sini, ini orang-orang yang tadi saya katakan mendapat rahmat Allah. Tapi tetap aja kalau nggak ada utusan, nggak ada nabi dan rasul, bisa nyasar juga, bisa sesat juga. Ya, caranya ibadah gimana? Caranya menyembah Allah itu gimana? Nah, saking sayangnya Allah kepada manusia supaya mereka tidak sesat hidup di dunia dan juga tidak sengsara nanti di akhirat, maka Allah kirim para rasul untuk nuntun. Ini yang menciptakan kalian, Allah Tuhan seluruh semesta. Cara ibadahnya ini namanya syariat. Kalau cara ibadah, cara ibadahnya seperti ini dituntun. Kayak kita gitu, kita juga pasti ada kecenderungan untuk mencari tempat untuk berlindung. Nah, kecenderungan untuk mencari tempat berlindung ini kalau tidak diarahkan bisa nyasar atau bisa sesat. Karenanya dibimbing oleh Rasul, dibimbing oleh junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada 3 memang perenungan-perenungan yang penting ini. Perenungan yang penting yang pertama, kata Sayyidina Ali, rahimallahu man arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Allah menyayangi orang yang bertanya dan mencari tahu dari mana saya dan sedang di mana, akan kemana. Dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Kalau sudah punya modal ini pasti orang ini punya tujuan hidupnya. Karena dia selalu mikir, saya ini dulu dari mana ya asalnya? Dari orang tua. Ya, orang tua dulu bikinnya gimana? Tahu bikinnya Pak, bikin anak. Bikinnya gimana dulu orang tua ya? Kan kalau dipikir-pikir sama aja bikinnya, kayak prosesnya sama, proses reproduksinya sama kayak proses reproduksi binatang, mohon maaf sama aja. Tapi kok ya masa seremeh itu hidup manusia? Pasti mikir, berarti saya dari mana? Oh, dari Allah. Artinya semuanya dari Allah. Kemudian sekarang lagi di mana? Lagi di dunia. Akan kemana? Masa ya mati begitu aja?
kayak matinya kucing, mati begitu aja kayak matinya ayam. Masa tidak ada nilai-nilai yang lebih mulia atau yang lebih tinggi? Mikir. Nah, kalau sudah ada pemikiran-pemikiran ini, tinggal diarahkan dengan agama, nah insya Allah itu dapat pelajaran. Nah, orang-orang inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Di akhir ayat di sini, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Demikianlah Allah menyesatkan orang yang melakukan kemusyrikan, artinya dia hanya mempercayai diri sendiri. Maksudnya yang diandelin itu dirinya aja, seperti Firaun, hanya mengandalkan dirinya, tidak pernah melihat dirinya kurang. Namanya orang yang berlebihan dan musyrik, orang yang kebangetan pede sama dirinya sendiri sampai dia merasa bahwa dirinya itu kuat. Itu bisa syirik juga. Syirik dalam arti musyrik. Musyriknya karena dia menganggap dirinya itu mampu dan dia lupa Allah. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang istilah Al-Quran di sini yudhillullah, Allah menyesatkan dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Allah menyesatkan? Di sini bukan artinya Allah menyesatkan kemudian memberikan satu sifat, satu hal atau keadaan yang sifatnya ini zalim. Bukan Allah zalim menyesatkan, itu bukan. Yang dimaksud Allah menyesatkan itu Allah memberikan, Allah memberlakukan kudrat atau kekuasaannya. Allah memberlakukan ketetapannya. Kan sering kita dengar, may yahdillah fala mudhillalah, gitu ya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kasih petunjuk, maka enggak akan ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Yang dimaksud dengan Allah menyesatkan di sini bukan Allah jorokin supaya sesat, bukan. Tapi sudah ada kekuasaan Allah atau kudrah Allah yang sudah Allah tetapkan. Analoginya seperti ini. Ada bapak dia punya anak. Ini bukan anaknya sengaja dibakar sendiri, bukan. Tapi sudah dikasih tahu sama bapaknya, ini namanya puntung rokok, ini namanya api, ini namanya korek, nah ini namanya air, ini namanya susu, ini namanya makanan, kalau PSP dimsum. Nah itu udah dikasih tahu, dimsum rasanya enak, kemudian susu rasanya enak. Nah kalau rokok puntungnya apalagi panas. Semua itu udah dikasih tahu. Kalau kamu milih ini, maka konsekuensinya ini. Kalau kamu milih ini, konsekuensinya ini. Dan itu kudrah atau kekuasaan orang tua. Artinya untuk membuat dimsum itu enak, susu itu enak, kemudian api panas itu memang sudah berjalan seperti itu aja. Nah, ketika seseorang memilih untuk kebakar dan dia hanya, ini anak ini tadi, contoh anak ini kemudian milih puntung rokok, milih kebakar panas, itu ya bukan salah Allah, tapi memang hakikatnya itu Allah sesatkan. Artinya Allah sesatkan, ini sudah Allah sediakan kudrah atau ketetapan dan kekuasaan Allah. Kalau api itu panas, kalau puntungan itu panas, sudah Allah tetapkan itu semuanya. Nah dia milih yang begini nih, dia milih yang bahaya. Dia milih yang justru memberikan madarat atau memberikan bahaya untuk dirinya. Maka itu sudah resiko yang dia tanggung sendiri. Itu maksudnya Allah menyesatkan, itu bukan tiba-tiba Allah jorokin. Kenapa orang bisa milih pilihan yang buruk, bisa milih satu pekerjaan yang justru mencelakakan dia? Itu lantaran, pertama penyebabnya lantaran sombong biasanya. Ada orang nasihatin, ini namanya puntungan mah panas, apa percaya gue mah, kata dia gitu. Namanya api panas, apa percaya. Yang bilangin kebetulan anak kecil, yang bilangin masih muda, misalnya seperti Nabi Musa dengan Firaun, kan masih tuaan Firaun, anak baru kemarin. Yang bilangin sombong. Nah gara-gara sombong dia salah pilihan.
Penyebab pertama sombong. Orang kalau sudah sombong susah masuk nasihatnya. Nah, sombong ini, kesombongan hati inilah yang menyebabkan orang itu sulit dapat hidayah atau petunjuk. Bukan Allah yang nggak mau ngasih petunjuk, bukan. Tapi orang itu udah sombong, maka sulit masuk. Kemudian yang kedua, penyebab hidayah itu sulit masuk ke dalam hati seseorang karena kaitannya dengan yang tadi, karena nggak punya waktu untuk tafakur atau tadabbur, merenungkan penciptaan-penciptaan. Sibuk aja makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur. Apakah itu hardolin? Harmodol ulin. Begitu aja sibuk. Nggak ada perenungan-perenungan, nggak ada tadabbur. Saya di dunia ini masa iya cuma begini doang. Setelah mati masa begini doang, tidak ada yang lebih mulia lagi atau tidak ada satu perjalanan yang lebih utama lagi dibanding dunia. Terus kalau ada perenungan seperti itu, insya Allah dapat hidayah. Tapi kalau udah nggak ada perenungan seperti itu, hanya hardolin aja kerjaannya, makan tidur kawin, makan tidur kawin, cuma begituan aja, maka sulit dapat hidayah. Ini penyebab hidayah penyebab hidayah sulit masuk ke dalam hati seseorang. Ini penyebab yang kedua. Sulit menerima hidayah karena sering atau banyak menuruti hawa nafsu, syahwat perut, syahwat kelamin. Sibuk, udah nggak kober untuk tafakur atau tadabbur, merenung, mikir-mikir, udah nggak bisa mikir. Nah, kita di sini ngaji ini dalam rangka mikir juga, alhamdulillah, dalam rangka mikir juga supaya oh iya, sebenarnya bukan cuma ini aja hidup, tapi nanti ada hidup lain. Ngaji seperti ini dalam rangka tafakur dan juga dalam rangka syukur. Syukur apa? Syukur atas nikmat akal. Karena orang yang dikasih nikmat akal tapi nggak pernah mikir, nggak pernah ngaji, berarti dia kufur nikmat. Dia kufur terhadap nikmat akal yang Allah berikan kepada dia. Penyebab kedua, karena menuruti hawa nafsu. Penyebab ketiga, orang sulit menerima hidayah. Tadi pertama sombong, yang kedua menuruti hawa nafsu. Kemudian penyebab yang ketiga biasanya karena gengsi. Kalau tadi sombong ya sombong aja. Kalau ini gengsi hubungannya sudah dengan kekuasaan. Kalau saya ikut Musa, berarti saya jadi pengikut, bukan jadi pemimpin. Itu namanya gengsi, udah gengsi. Orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, mereka sulit menerima hidayah, antara lain adalah karena mikir ini. Kalau jadi pengikut Muhammad, ya berarti jadi pengikut dong, bukan jadi ketua lagi. Nah, makanya mereka nggak mau. Ini penyebab hidayah sulit diterima oleh seseorang. Oleh karenanya memang secara hakikat Allah yang menyesatkan, tetapi secara syariat sebenarnya bukan Allah yang menyesatkan, tapi emang udah tabiatnya orang-orang itu, dia milih pilihannya, selalu pilihan yang mencelakai dia. Kayak orang yang memang nggak punya pikiran, dia milih selalu pilihan-pilihan yang justru memberikan kerusakan pada dia. Ini yang dimaksud yudillullahu man huwa musrifun murtab. Allah memberikan kesesatan, itu artinya menyesatkan mereka karena mereka memang tabiatnya seperti itu. Mereka tidak siap menerima keselamatan karena pilihan-pilihannya adalah pilihan-pilihan yang memang merusak diri mereka sendiri. Alladzina yujadiluna fi ayatillah, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Alladzina yujadiluna fi ayatillah, orang-orang yang berdebat dalam ayat-ayat Allah, mukjizatihi, maksudnya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi. Bighairi sultanin, ini jadi mubtada, bighairi sultanin, dengan tanpa kekuatan, burhanin maksudnya tanpa bukti, atahum, yang bisa
mendatangkan mereka, kaburo jidaluhum, khabar mubtada. Kaburo itu sangat besar, jidaluhum perdebatan mereka, ini khabar mubtada. Maktan murkanya, indallahi di sisi Allah, wa indal ladzina amanu, dan di sisi orang-orang yang beriman. Kadzalika seperti itulah, mithla idlalihim, sebagaimana menyesatkan mereka, yatba'u yahtimullahu, Allah mempatri atau Allah menyegel, biddolali, dengan kesesatan, ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, atas setiap hati orang-orang yang sombong, jabbarin, dan orang-orang yang sama yang sombong juga. Bitanwini qalbin wa duni, boleh dibaca ala kulli qalbin mutakabbir, boleh juga ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Wa mata takabbarul qalbu takabbaru sahibuhu, dan kalau hati itu sombong maka pemilik hatinya juga sombong. Wabil aksi, dan demikian sebaliknya. Wa kullun 'alal qira'ataini li umumid dhalal jami'al qalbi, semuanya ini baik bacaan kulli qalbin mutakabbirin atau kulli qalbi mutakabbirin, ini li umumid dhalal jami'al qalbi, karena menyeluruh atau meratanya kesesatan, jami'al qalbi, di dalam seluruh hatinya, di seluruh hatinya. La li umumil qulub, bukan untuk umumnya qulub, hati, bukan untuk umumnya hati. Orang-orang yang menentang mukjizat Allah, ini ada yang mengatakan masih nasihatnya Hizkil. Orang-orang yang menentang mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa tanpa ada argumen, tanpa ada bukti, maka itu sangat dimurkai oleh Allah dan juga dimurkai oleh orang-orang yang beriman. Maksudnya jadi musuh Allah dan juga musuhnya orang beriman. Dalam hal ini Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa, Fir'aun dan pengikutnya yang menentang ayat-ayat Allah, ini jadi musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya Nabi Musa dan juga musuh Allah. Nggak tanggung-tanggung itu Fir'aun melunjak jadi musuhnya Allah dan musuhnya Nabi Musa. Seperti inilah Allah mempatri atau menyegel, istilahnya di sini menyegel hati orang yang sombong. Orang yang sombong mutakabbir jabbar. Orang sombong itu orang yang membanggakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Itu namanya sombong. Ya kalau dipikir-pikirkan semuanya orang yang nggak ada yang bisa disombongin, termasuk Fir'aun. Meskipun Fir'aun nggak pernah sakit, Pak, nggak pernah sakit Fir'aun, dan umurnya panjang, dan konon juga katanya nggak pernah buang air, jadi bersih aja, makannya aja sedikit tapi kuat, tidurnya sedikit tapi kuat. Nah meskipun begitu, tetap dia kira-kira punya bapak punya ibu nggak Pak Fir'aun? Punya bapak punya ibu nggak? Punya. Kalau udah punya bapak punya ibu, berarti keluar 2 kali dari jalan kencing, ya nggak? Kan kita semua keluar 2 kali dari jalan kencing. Nggak ada yang mulia, semua manusia itu hina, termasuk Firaun, termasuk kita juga semuanya. Nah kalau ada orang sombong, itu berarti dia mengklaim atau membanggakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada pada dirinya. Yang ngapain sombong? Orang kita semua keluar dari dua kali dari jalan kencing, dari jalan kencing ibu kita, sebelumnya dari jalan kencing bapak kita, kan sebenarnya begitu, dari tempat kotor semuanya. Namanya mutakabbir, jabbar. Orang yang sombong merasa mulia, merasa tinggi, maka akan sulit dapat petunjuk. Tadi sudah sempat kita singgung. Nah di sini di ayat ini kemudian kadzalika yatba'ullah, demikianlah Allah menyegel. Yatba'u itu di patri, yang dulu namanya patri ya, tukang patri, dipatri atau dilas. Demikian oleh Allah rapatkan hati orang-orang yang sombong, dibuat rapat dan tidak akan bisa menerima hidayah, petunjuk dari Allah, nggak akan bisa. Naudzubillah. Udah disajikan bukti-bukti mujizat Allah melalui tangan Nabi Musa, tetap tidak percaya juga itu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kenapa tidak bisa menerima hidayah? Dasarnya hatinya udah sombong, merasa Nabi Musa masih
lebih muda, Nabi Musa juga pendatang, sedangkan dia orang asli situ. Itu Fir'aun. Kemudian merasa lebih kuat karena memang tanah Mesir, negeri Mesir itu dia semua yang menguasain, sedangkan Nabi Musa cuma pendatang yang menguasain beberapa orang Bani Israel saja. Karena dikatakan 600.000 doang di Mesir itu. Nah yang lainnya orang Mesir asli banyak, dan itu semua di bawah Fir'aun semuanya. Sungai Nil juga Fir'aun merasa dia yang menundukkan. Nah kesombongan inilah yang membuat hatinya tertutup. Allah tutup hatinya sehingga tidak menerima hidayah, tidak bisa menerima petunjuk dari Allah. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال فرعون يا هامان والله أعلم بالصواب. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.